Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan memperkenalkan dulu ya nama kelompok saya, yaitu pertama Alvin Azhati, yang kedua Prayitno, yang ketiga saya sendiri Rizky Angga Saputra, yang keempat Linda Putri Kurniawati, yang kelima Wisnu Murti Ragil, dan yang keenam Rizal Ainul Zailal. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu peta jalan industri halal di Indonesia. Saya dari kelompok 11 X ya. Oke, pertama-tama apa itu peta jalan industri halal? Nah, jadi ceritanya berawal dari hasil penelitian seorang oleh yang bernama Profesor Dr. Tri Susanto MAP pada tahun 1988, dan hasil penelitian itu dipublikasikan dalam bentuk paper yang berisi beberapa makanan dan minuman yang mengandung babi atau yang kayak minyak babi gitu menjadi sebuah perhatian masyarakat. Oleh karena itu babi dari Islam itu sudah diharamkan, dan akibatnya masyarakat terutama kaum muslim ya hilang kepercayaan untuk mengkonsumsi. Bahkan belum ada orang Islam yang memakan babi karena itu sudah dalam Islam tidak dianjurkan ya. Sehingga menyebabkan turunnya nilai produksi di Indonesia 20-30% dan berdampak pada perekonomian nasional. Mungkin kalau di luar negeri masih di halal, mohon maaf, mungkin kata-kata dari halal tidak ada ya. Mungkin udah umum kalau di luar negeri. Karena kondisi tersebut, pada akhirnya muncullah beberapa tindakan, diantaranya satu, pemerintah mengundang MUI untuk memberi ketenangan kepada umat Islam yang disiarkan di berbagai media, salah satunya TVRI. Yang kedua, berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 018 MUI 1989, MUI mendirikan lembaga pengkajian obat dan makanan pada tanggal 6 Januari tahun 1989, dan ketua pertamanya adalah Profesor Dr. Aisyah Girindra. Yang ketiga, Undang-Undang Jaminan Produk Halal nomor 33 yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 yang diselenggarakan oleh BPJPH ya. Dan selanjutnya perhatian terhadap produk halal memicu munculnya lembaga yang berkaitan dengan industri halal. Di antaranya adalah 1. Komite Nasional Keuangan Syariah atau yang disebut dengan KNKS, yang selanjutnya berubah menjadi Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah atau yang disebut dengan KNEKS. Yang kedua, Lembaga Konsultan Indonesia Halal Lifestyle Center. Selanjutnya, 3 pilar utama blueprint pengembangan ekonomi pada tahun 2017 atau Bank Indonesia adalah 1. Pilar pertama, pemberdayaan ekonomi syariah. Pilar kedua, pendalaman pasar keuangan syariah. Pilar ketiga, penguat riset, asesmen, dan edukasi. Yang selanjutnya, tahapan melaksanakan strategi untuk mencapai pengembangan ekonomi keuangan syariah sebagai berikut. Tahapannya itu ada 3. Tahapan pertama pada tahun 2015 sampai 2018 itu untuk merupakan tahapan yang memperkuat fondasi dan pengembangan nilai-nilai syariah berupa penyusunan strategi, pengembangan pemetaan usaha syariah, pengembangan indikator dan inisiasi program piloting serta kolaborasi stakeholders. Yang kedua adalah tahapan kedua dilaksanakan pada tahun 2019 sampai 2021 ya. Mungkin kalau untuk tahun 2020 maksudnya masuk ke tahapan kedua ya. Merupakan tahap
untuk memperkuat strategi dan program pengembangan melalui replikasi, program reloading dan perluasan yang cukup. Dan selanjutnya tahapan ketiga dilaksanakan pada tahun 2020 sampai 2024, yaitu tahap implementasi nilai-nilai syariah secara nasional, di mana program pengembangan yang telah diperkuat akan direplikasikan secara menyeluruh. Nah, secara menyeluruh artinya ada seluruh. Jadi semuanya dalam rata, pengembangan implementasinya itu rata, sehingga mendukung pertumbuhan nasional dengan telah terwujudnya potensi ekonomi dan keuangan syariah. Selanjutnya penguatan kelembagaan melalui kerjasama dengan kementerian, lembaga, institusi dan pemangku kepentingan lain. Penguatan dan pengembangan infrastruktur pendukung yang dilakukan melalui 1. Penguatan kerangka regulasi, yang kedua standarisasi dan pengawasan rantai nilai halal, yang ketiga dukungan pendirian kawasan ekonomi khusus, yang keempat pengembangan infrastruktur pemasaran produk berbasis teknologi informasi, yang kelima kegiatan lainnya. Pengembangan ekosistem dalam penguatan nilai rantai nilai halal dilakukan melalui pengembangan usaha syariah pada pesantren, UMKM, dan usaha besar yang mencakup sektor usaha prioritas sebagai berikut: pertanian terintegrasi, industri pengolahan. Industri pengolahan itu mungkin masuknya ke makanan, kayak makanan, obat-obatan, kosmetik, dan pakaian. Selanjutnya energi baru dan terbarukan dan wisata halal. Mungkin kayak ketika kita lagi di makam-makam sunan atau di mana tempat-tempat ziarah itu. Selanjutnya strategi ini juga dilakukan melalui berbagai upaya penguatan dan dukungan seperti: pertama, penguatan kelembagaan melalui pemetaan lembaga atau pelaku usaha syariah, fasilitas pembentukan holding, usaha pesantren, dan pendiri lembaga yang berperan dalam proses penerbitan dan penyediaan jasa sertifikasi halal. Yang kedua, dukungan implementasinya antara lain melalui pendampingan dan pelatihan usaha syariah, penyediaan sumber daya, prasarana, perlengkapan, fasilitas, perluasan akses pasar melalui pengembangan hubungan bisnis antara usaha syariah, pesantren, UMKM syariah, dan korporasi dan lainnya, serta fasilitas proses sertifikasi halal dan sertifikasi produk standar nasional. Selanjutnya, strategi ini juga dilakukan melalui berbagai upaya penguatan dan dukungan, antara lain adalah penguatan kelembagaan. Ini sudah di itu ya. Lupa. Slide selanjutnya ya. IHLC menyebutkan bahwa peta jalan selama 5 tahun yang akan berakhir pada tahun 2024 terbagi dalam beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan formalisasi strategi. Pada tahapan formalisasi, beberapa strategi harus diformalkan untuk mengikat secara resmi. Ingat, untuk mengikat secara resmi itu harus istilahnya formalisasinya itu harus strategis. Nah, selanjutnya formalisasi strategi ini tuh sangat penting, memberikan petunjuk dan pegangan resmi untuk melaksanakan keseluruhan rencana peta jalan tersebut. Yang kedua, tahapan pembentukan infrastruktur pemerintah. Tahap pembentukan infrastruktur pemerintah dimasukkan untuk mendorong dan mempermudah implementasi dari strategi yang telah ditetapkan secara formal.
Pada tahap ini, infrastruktur yang mendorong perjalanan strategi tersebut itu adalah industri halal dapat dilaksanakan dengan lancar. Salah satu yang memungkinkan paling penting adalah perundang-undangan dan aturan-aturan turunan yang menyertai perundang-undangan tersebut. Selanjutnya, tahapan implementasi lengkap adalah implementasi lengkap dari peta jalan industri halal. Pada tahap ini terdapat 4 faktor, yang setiap faktornya itu mempunyai arah pengembangan masing-masing. Keempat faktor tersebut ialah 1. Konsumen, 2. Industri, 3. Keterlibatan pemerintah, 4. Komite Nasional Pengembangan Ekonomi. Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Landasan lahirnya BPJPH, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau disebut JPH. Tugasnya adalah sebagai institut pemerintahan yang menghasilkan peraturan yang menjelaskan tentang pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014. Peraturan ini dikenal dengan PP Nomor 31 Tahun 2019. Peraturan ini berisi mekanisme operasional pelaksanaan jaminan produk halal. Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan institut yang menjalankan dan menjabarkan isi UU JPH. Dalam menjalankan dan menjabarkan isi UU JPH tersebut, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama yang mengatur tentang berdirinya Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam struktur organisasi Kementerian Agama sebagai unit eselon 1 sebagaimana tertuang dalam pasal 4 Perpres nomor 83 2015. Bersumber dari Perpres 83 2015, susunan organisasi BPJPH mengacu pada pasal 45 sampai dengan pasal 48 menjadi landasan untuk diuraikan lebih lanjut pada Peraturan Menteri Agama atau PMA Nomor 42 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja di Kementerian Agama. Dalam PMA 42 tersebut, susunan organisasi atau struktur dan tata kerja BPJPH diuraikan pada bab 13, di mana BPJPH dipimpin oleh seorang kepala badan sebagai pimpinan unit eselon 1. Kepala BPJPH yang pertama dijabat oleh Profesor Insinyur Sukoso MSc PhD, seorang guru besar bidang teknologi hasil perikanan Universitas Brawijaya. Dari pelantikan ini maka resmi secara struktur organisasi BPJPH menjalankan sebagai unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Agama. BPJPH menjadi sekar di lingkungan Kementerian Agama mulai tahun 2018. BPJPH menghantar amanah UU JPH pasal 45 bahwa dalam mengelola keuangan BPJPH menggunakan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau BLU. Untuk memperkuat posisi BPJH sebagai BLU, maka tanggal 3 Januari 2019 telah dikeluarkan SK Menteri Keuangan nomor 3 KMK.05-05-2019 sebagai BLU, maka dalam operasional pelaksanaannya harus memiliki peraturan Menteri Keuangan sebagai landasan hukum dalam menjalankan operasional kegiatan dan proses bisnis yang dilakukan oleh BPJPH. Peraturan Menteri Keuangan ini akan mengatur terkait tarif yang dijalankan oleh BPJPH, yang dalam hal ini peraturan tersebut masih dalam proses. Berikut wewenang BPJPH sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU JPH yang meliputi A. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH. B. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH. C. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk. D. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri. Kemudian melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi pada produk halal
melakukan akreditasi terhadap LPH. Kemudian melakukan registrasi auditor halal. G. Melakukan pengawasan terhadap JPH. H. Melakukan pembinaan auditor halal. I. Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH. Dalam melaksanakan wewenang BPJPH bekerja sama pasal 7 UU JPH dengan 1. Kementerian dan atau lembaga terkait. 2. Lembaga pemeriksa halal LPH. 3. MUI. Proyeksi pengembangan. Selain dari pengembangan peta jalan industri halal yang secara makro masih membutuhkan banyak penerjemahan pada skala mikro dan unit-unit aktivitas nyata, maka beberapa pengembangan tersebut seharusnya juga mempertimbangkan konsep pengembangan penunjang industri halal antara lain dalam bentuk proyeksi pengembangan di beberapa area yang akan menunjang tumbuhnya industri halal di Indonesia. Bidang yang perlu mendapatkan perhatian dalam menunjang industri halal tersebut antara lain adalah bidang produksi baik sektor pangan, kosmetik, farmasi, dan produksi lainnya. Bidang produk halal tidak hanya terbatas pada bidang makanan dan minuman saja, tetapi juga dapat dikembangkan pada bidang jasa, produk, dan kesehatan. Produk yang jelas bersertifikat halalnya tidak hanya memberikan rasa aman bagi penduduk muslim, tetapi juga penduduk non-muslim. Produk halal dalam konteks ini meliputi produk makanan, minuman, kosmetika, dan farmasi. Sektor pangan. Beberapa isu yang menyangkut pengembangan industri pangan dan minuman halal sebagai berikut. 1. Bahan baku. Kemudian tata cara mendapatkan bahan baku atau penyembelihan yang halal. Kemudian penanganan, proses, distribusi pangan dan minuman. 4. Penyimpanan dan penyajian. 5. Pengepakan dan pelabelan. Kemudian farmasi dan kosmetik. Farmasi kosmetik halal merupakan produk yang terbuat dari bahan yang sesuai dengan syariat Islam. Kandungan itu bebas dari unsur binatang yang diharamkan. Komoditas itu harus diproduksi dan diproses menggunakan alat yang tidak tercampur oleh zat yang tidak sesuai dengan syariat. Dengan demikian, farmasi dan kosmetik halal merupakan harmonisasi dari syariat Islam, Good Manufacturing Practice atau GMP, serta bahan bakunya. Oke, selanjutnya yaitu harmonisasi lembaga-lembaga terkait penjaminan halal. Nah, harmonisasi, sinergi, dan koordinasi ini dapat dimulai dari beberapa kementerian, boleh lembaga, atau otoritas seperti Bank Indonesia dan Kemenkes. Lembaga yang terkait dengan perindustrian juga harus dilibatkan, seperti Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Tenaga Kerja. Selain itu, lembaga non-pemerintah seperti MUI sebagai lembaga pemberi fatwa halal juga perlu dilakukan sinergi dan koordinasi lebih erat dalam rangka pengembangan industri halal, termasuk di dalamnya terkait kebijakan dan implementasi penjaminan halal. Nah, MUI ini sangat berperan dalam penjaminan halal karena MUI sendiri pertama kali yang membuat lembaga untuk penjaminan halal. Dan selain itu, MUI juga sebagai pedoman kami sebagai umat muslim dalam fatwa tentang Islam. Selanjutnya, tugas harmonisasi diantaranya 1. Harus mewakili aspirasi umat Islam dan anggotanya hanya terdiri dari orang Islam saja, tidak ada yang beragama lain, untuk menghindari adanya bias dan konflik of interest. Nah,
semua itu harus mewakili aspirasi umat Islam, mewakili keinginan umat Islam, dan memberi rasa percaya kepada produk-produk yang beredar agar umat Islam juga tidak was-was dalam mengkonsumsi produk. Juga para anggota selain memenuhi kriteria nomor 1, yaitu harus beragama Islam, juga harus ada yang ahli fikih dan ahli berbagai keahlian dengan berkaitan dengan teknologi pangan seperti ahli teknologi pangan, kimia, biokimia, dan lain-lain. Karena berhubungan dengan makanan, minuman, jadi harus adanya orang yang ahli dalam teknologi pangan, karena untuk meneliti kandungan makanan itu ada apa aja, terus kimia, biokimia, adakah kandungan itu di dalamnya gitu. Yang ketiga, harus bersifat non-profit oriented, tidak mencari keuntungan nirlaba. Yang keempat, mempunyai jaringan yang luas yang melingkupi seluruh wilayah Indonesia agar dapat melayani semua produsen yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, karena Indonesia itu luas, terdiri dari banyak pulau dan 33 provinsi, maka perlu adanya koordinasi dan jaringan di setiap daerah agar pelayanan itu sampai ke produsen-produsen di masyarakat dan sampai merata, tidak adanya kesulitan dan akses yang mudah untuk mendapat pelayanan tersebut. Yang kelima, harus bersifat independen, tidak mewakili atau dipengaruhi oleh produsen maupun pemerintah. Bidang infrastruktur. Nah, ada kawasan industri halal dan logistik halal. Kawasan industri halal itu meliputi sistem jaminan produk halal, mencakup bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan, dan distribusinya. Karena halal dalam zatnya saja, makanan saja itu tidak cukup. Siapa tahu nanti pengemasannya, mungkin bungkusnya tidak halal, atau penyimpanannya di ruangan yang seumpamanya ada najisnya gitu. Logistik halal. Sistem logistik halal harus menjamin bahan produk-produk tetap terjamin kehalalannya selama proses kegiatan logistik, baik di gudang, depo, terminal, alat angkut, dan pengemasan. Jadi harus benar-benar halal. Siapa tahu di jalan menuju pendistribusian itu terjadi sesuatu yang membuat produk itu tidak halal. Selanjutnya, bidang jasa dan layanan. Ekosistem industri halal pada bidang jasa dan layanan, salah satunya itu adalah pengembangan pada pariwisata. Pariwisata halal adalah penyediaan fasilitas dan sarana serta prasarana yang memudahkan bagi orang muslim untuk mendapatkan produk yang tersedia berstandar halal. Pariwisata halal sangat berbeda dengan pariwisata religi, karena pariwisata halal melingkup bagi ketersediaan sarana prasarana dengan standar halal, sehingga bagi pengunjung muslim mudah mengakses seperti restoran dengan standar halal, spa berstandar halal, hotel dan sarana pendukung lainnya, serta tempat melaksanakan ibadah sholat seperti tersedianya masjid atau musola. Di setiap tempat wisata masih tetap ada musola untuk kita yang muslim untuk sholat. Ada juga restoran, rumah makan yang
menyediakan makanan-makanan halal untuk orang muslim. Meskipun di sana diperbolehkan untuk memakan babi, ada tempat-tempat makan yang untuk orang muslim yang makan makanannya itu halal. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia. Persiapan sumber daya manusia menuju ekosistem industri halal Indonesia dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan profesi pada semua SDM yang terlibat dalam penjaminan produk halal. Hal itu akan meningkatkan pengabdian profesi tersebut dalam jaminan produk halal di Indonesia. Nah, pengembangan profesi ini sangat penting seperti tadi. Ahli pangan harus dikembangkan karena semakin canggihnya zaman, semakin modern, pasti ada zat-zat baru, penemuan-penemuan baru, makanan-makanan baru. Halal atau tidaknya itu perlu adanya kemampuan, pengetahuan yang memadai juga. Undang-undang dan peraturan pemerintah menyebutkan tentang kompetensi, yaitu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatukan 3 aspek kompetensi yang terdiri atas aspek pengetahuan, aspek kemampuan, dan aspek sikap kerja. Nah, untuk aspek pengetahuan sendiri itu sangat penting karena SDM yang baik itu ketika kita mempunyai pengetahuan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Seperti tadi yang dijelaskan di awal, ada pengetahuan Al-Quran, hadis, ada ahli-ahli pangan, ahli kimia, biokimia, seperti itu. Yang kedua, aspek kemampuan. Tadi kemampuan yaitu ahli-ahli tadi sama saja. Yang ketiga yaitu aspek sikap kerja. Nah, sikap kerja ini juga penting dari efektifnya seperti apa dalam bekerja, dan juga attitude itu juga sangat penting. Sikap kita dalam bekerja itu sangatlah penting. Selanjutnya yaitu standarisasi dan sertifikasi halal. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, standar yang digunakan adalah standar yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Badan Standarisasi Nasional mengeluarkan SNI 99001-2/2016 terkait dengan sistem manajemen halal, dan juga SNI 99002-2/2016 terkait dengan cara sembelih unggas dan rumah potong unggas, dan SNI 99003-2/2018 terkait cara sembelih hewan ruminansia atau kaki 4 dan rumah potong hewan. Nah, semua sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tentang standar-standar bagaimana cara memotong unggas, menyembelih hewan. Karena pada zaman modern seperti ini teknologi sudah maju, pastinya ada alat-alat seperti memotong unggas, membersihkannya. Nah, apakah itu sudah sesuai dengan syariat Islam cara menyembelihnya? Nah, itu juga perlu diperhatikan karena dalam Islam menyembelih hewan itu ada tata caranya. Nah, selanjutnya yaitu contoh industri halal di beberapa daerah. Kalau ini lebih ke desa, lingkupnya di desa. Yang pertama, PT Gendis Multimanis sendiri itu perusahaan gula, memproduksi gula yang dikelola oleh PT Bulog. Yang kedua yaitu keripik singkong dan pisang Bu Nurul. Ketiga, getuk singkong Bu Manisi dan tempe tahu Pak Toto. Nah, untuk usaha kedua, ketiga, keempat itu bukan termasuk industri tapi UMKM.
mungkin termasuknya itu industri rumah tangga. Nah, keripik singkong dan tempe sendiri itu penjualannya masih dalam lingkup kecamatan. Jadi kalau untuk pelabelan halal itu belum, karena dalam mendapatkan label halal pastinya perlu proses yang lama dan biaya juga, mengingat pendistribusiannya, pasarnya itu masih kecil, yaitu di ruang lingkupnya di kecamatan. Nah, untuk itu, untuk izin usaha sama izin izin pemasaran itu sudah cukup. Kalau pangsa pasarnya itu masih ruang lingkup yang kecil. Nah, untuk surat izin usaha keripik singkong dan pisang penurut sendiri itu nomor induk perusahaannya yaitu 027900100731107. Nah, kode KPLI-nya 10794. Nah, ini termasuk ke industri kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya. Nah, seperti itu. Untuk prosesnya sendiri dijamin halal karena bahan bakunya juga halal dari singkong dan pisang yang dibersihkan, dicuci, terus dipotong dan digoreng. Cara-cara pengolahannya pun masih tradisional. Alat pemotongnya juga masih tradisional menggunakan pisau yang emang udah untuk keripik. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.